Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata lah. Kali ini saya akan bahas saham Budi ya, Budi Starch. Dimana nih request salah satu penonton channel ini ya. Ketika saya buat video tentang Tunas Baru Lampung ya, alias TBLA ya. Ada yang request ini karena memang TBLA dan Budi itu pemiliknya sama ya. Dan seperti TBLA, Budi ini juga rutin bagi dividen ya. Tapi apakah harga saham Budi saat ini masih menarik atau enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, ini yang request Bapak Edwin Ponco ya. Budinya juga tolong dibahas, Pak. Ya, oke. Saya coba bahas saham Budi ini ya, yaitu Budi Starch and Sweetener. Jadi dia menjual tepung tapioka dan juga pemanis ya, glukosa ya, yang merupakan salah satu perusahaan bernaung di bawah kelompok usaha Sungai Budi Group ya. Nah, ini Sungai Budi Group juga adalah pemilik mayoritas di TBLA ya. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan penjualan tepung tapioka dan produk turunannya seperti glukosa, fruktos, dan maltodextrin ya. Ya, ini nama-nama pemanis. Dan selain itu dia juga memproduksi karung plastik ya untuk pengemasan produk sendiri dan dijual kepada pihak ketiga. Fasilitas produksinya nanti kita lihat ya, pabrik-pabriknya ada di mana aja ya. Dan selain tadi tepung tapioka dan pemanis ya, dia juga ada membuat asam ya, asam sulfat kalau nggak salah, karena dia awalnya juga namanya tuh ini ya, Budi Acid kalau nggak salah ya, diganti namanya. Nah, ini ya. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1979 ya dengan nama PT North Aspak Chemical Industrial Company ya. Pada tahun 88 namanya jadi North Aspak Chemical Industrial Company. Nah, tahun 88 ininya diganti lah jadi nama PT Budi Acid Jaya ya. Dimana tuh dia membuat asam sitrat ya. Oke, lalu pada tahun 95 dia listing di bursa saham kita ya. Lalu seiring berjalannya waktu perusahaan melakukan ekspansi ke bidang tepung tapioka. Nah, gitu ya. Ini ya diubah. Tahun berapa ini diubahnya ya? Kagak ada nih. Ya, intinya dari PT Budi Acid Jaya tadi diganti namanya jadi sampai saat ini ya menjadi PT Budi Starch and Sweetener. Oke, jadi ini produk-produknya ya tadi sudah disebutin di atas juga ya. Selain tepung tapioka lalu ada pemanis ya, karung plastik, dan dia membuat juga asam sulfat. Ya, mungkin tepung tapioka yang brand paling terkenal dari Budi ini adalah si Rose brand ini ya. Nah, di market tepung tapioka ya, si Budi ini ya, itu dia bilang dia punya market share-nya 71% ya. Nah, itu naik ya dibandingkan 2022 yang 66%. Jadi dia juaranya lah ya di tepung tapioka ya. Sedangkan untuk di pemanis ini dia memegang market share sebesar 21%. Nah, ini agak turun ya dibandingkan tahun 2022 yang 26%. Sedangkan untuk karung plastik dan lain-lain ya, di sini berarti ada asam sulfatnya, itu market share-nya hanya 8% ya. Dan ini sama seperti di tahun 2022. Nah, pendapatan dari si Budi ini itu mayoritas ya disumbang dari tepung tapioka yang sebesar 71% ya di tahun 2023. Pendapatan besar kedua dari pemanis ya sebesar 21%, lalu karung plastik 4%, dan sisanya lain-lain itu 4%. Jadi ini tepung tapiokanya naik ya. Di tahun 2022 kan dia hanya 66%, sekarang 70% ya. Jadi yang turun itu adalah tadi ya, yang pemanis ya. Nah, ini letak-letak pabrik ya si Budi ya yang di Lampung ini ya. Itu semuanya tepung tapioka ya, pabrik tepung tapioka. Lalu untuk yang pemanisnya itu ada di sini ya, di Sulawesi, di Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada, di Jawa Timur juga ada ya. Oke, ini pemilikan sahamnya ya. Tadi kan Sungai Budi Group ya, itu memiliki 26,7%. Terus PT Budi Delta Swakarya memegang 33%. Jadi dua perusahaan ini tuh pemegang sahamnya sama ya. Dipegang oleh orang yang sama. Sedangkan masyarakatnya itu lumayan besar juga nih ya. 40,2% nih. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Misalnya di sini ada pembahasan tentang CFIN ya, yang tahun lalu sih bagi dividennya jumbo ya. Nah, bagaimana tahun ini dia akan segera LPS ya di tanggal 26 apa 27 Juni gitu. Nah, ini dividennya saya bahas jika teman-teman tertarik untuk menontonnya, nanti linknya bisa
diklik aja di pojok kanan atas ya. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Selain itu, jika teman-teman ya punya rezeki lebih lah gitu ya, bisa menyumbang ya ke channel ini lewat klik icon super thanks ini ya. Jadi thanks ini feature dari YouTube ya, bisa diklik aja, nanti bisa diikuti cara menyumbangnya bagaimana gitu ya di lewat YouTube ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian keuangan dari Budi ya. Di tahun 2023 pendapatannya naik 16,63% dan profitnya naik 13,3%. Jadi normal lah ya. Profitnya itu naik karena memang revenue-nya naik gitu ya. Nah, di tahun 2024 ya, di awal 2024 ini kuartal 1 pendapatannya turun sedikit 1,92%, tapi profitnya turun lumayan besar ya. Hampir 40% nih. Oke, nah kalau kita lihat di sini beban pokok pendapatannya ya, itu bertambah sedikit ya, 0,04%. Sedangkan tadi ya revenue kan turun 1,92% ya, sehingga laba kotornya tuh jadi turun 14,86%. Lalu jumlah beban usahanya tuh sebenarnya berhasil ditekan ya, beban penjualan maupun beban umum administrasi berhasil ditekan ya, totalnya sebesar 14,2% ya. Sehingga laba usahanya turun 15,33% ya. Tapi laba bersihnya tuh bisa turun 39,8%. Berarti di sini ada beban lain-lain yang bertambah ya, misalnya beban bunga gini ya. Lalu ada beban lain-lain yang tidak dijelaskan nih sebenarnya apa ya. Nah, itu meningkat ya. Sehingga itu yang menggerus laba usahanya ya, sehingga laba bersihnya turun 39,28%. Nah, kalau dari sisi penjualan bisa lihat di sini dia ada mengekspor juga ya, walaupun kecil sih ya di sini ya, nggak sampai 1% berarti ini ya dari total penjualannya si Budi ini ya. Nah, kalau kita lihat penyumbangnya ya sama ya tadi ya, kan penjualan itu paling banyak dari tepung tapioka ya. Nah, kalau laba bersihnya itu paling banyak disumbang oleh tepung tapioka juga di sini ya. Yang kedua adalah asam sulfat ternyata nih ya kalau laba bersih ya. Walaupun kalau dari sisi penjualan ini pemanis nomor 2 ya menyumbangnya, tapi sebenarnya kalau dari laba bersih ternyata nomor 2-nya adalah dari asam sulfat ya. Yang ketiga baru dari pemanis, ketiganya itu dari plastik packaging ya. Oke, sekarang kita masuk ke history spare dari Budi ya, di mana 5 tahun terakhir spare-nya itu rata-rata di 9,88 dan saat ini dia pergangkan di sekitar 13,49 ya. Jadi dia cukup over value dari history spare-nya ya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, sama aja ya. Dari history PBV juga dia over value ya, di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 0,6 dan saat ini dia pergangkan di 0,79 ya. Dengan book value saat ini di 330,69 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya si Budi itu adalah ketika PBV-nya 0,6, maka harga wajar ada di 198,41 ya. Dan di tanggal 14 Juni hari Jumat dia closing di 262, sehingga harga saat ini itu kemahalan ya, 24,2% ya dibandingkan harga wajar yang tadi kita asumsikan ya. Oke, sekarang kita bandingkan Budi dengan beberapa emiten lain yang berhubungan dengan bisnis tepung tapioka lah ya. Ini ada TRGU, ada boba ya. Jadi dia boba kan dia bikin boba dari tepung tapioka ya. Lalu ada gula ini yang pemanis ya. Itu bisa kita lihat di sini Budi ini yang paling bagus lah di antara yang lain ya. Bisa dilihat di sini earning per share yang paling tinggi. Lalu untuk PER juga dia yang paling kecil ya, 14,18. Boba lumayan 14,59, tapi yang lain-lain ini luar biasa ya, 200 kali, 362 kali ya. Jadi TRGU dan gula ini PER-nya udah tidak masuk akal ya menurut saya. Sedangkan untuk PBV juga Budi yang paling kecil di sini ya, 0,72. Sedangkan yang kedua terkecil itu lagi-lagi boba ya. Dan di sini gula udah sangat tinggi sekali, 5,19. Untuk ROE, oh salah nih, saya salah nguning ya. ROE itu ternyata boba yang paling tinggi ya, 8,24%. Begitupun untuk DER-nya di sini boba yang paling ringan lah ya, beban hutangnya ya terhadap ekuitas ya, hanya 0,17. Sedangkan Budi cukup besar nih, 1,17 ya, walaupun tidak sebesar TRGU yang sudah sampai 2,76 ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara PER dan PBV ini Budi
bisa dibilang yang paling bagus lah ya di antara 4 saham ini. Yang kedua terbagus ya Boba sih ya, terutama karena DER-nya juga ini yang paling kecil ya si Boba. Kalau TRGU dan gula ya kayaknya saat ini lupakan aja dulu lah. Oke, ini adalah chart dari Budi ya, dimana dia all time high-nya itu sempat hampir ke 420 ya, mungkin sekitar 415. Dan saat ini dia bergerak sideways ya di antara 240 sampai dengan 294 ya. Jadi ini 240 udah dites 3 kali nih ya, terus dia naik ke 294, terus turun lagi ke 240, naik lagi ke 294 nih ya, jadi udah double top nih 240, lalu dia turun ya, nggak sampai ke 240 lagi sih ya, akhirnya dia bisa naik lagi turun lagi ya. Intinya dia bergerak sideways lah ya di antara 240 sampai dengan 294 ya. Jadi saat ini risk and rewardnya masih lebih gedean rewardnya sedikit lah ya, karena kan rewardnya bisa sampai ke 294 tapi resikonya bisa turun ke 240 ya. Dimana di sini ada resisten kecil lah di sekitar 282 286 ya. Nah kalau 240 itu jebol ya, berarti ada kemungkinan dia akan turun untuk sampai ke 226. Kalau 226 jebol ya turun lebih dalam lagi nih di 202 ya sampai dengan 208. Kalau secara EMA ya, dia karena sekarang ada di closing di bawah EMA 20 nya, jadi secara short term tuh downtrend lah ya, tapi secara long term dia masih bisa dibilang uptrend ya. Oke, ada dividen historis dari Budi ya, dimana dividen payout ratio-nya sebenarnya gampang ditebak ya, dia sekitar 40%-an ya. Ya gampang ditebak lah ya, prediksi dari dividennya Budi ini ya. Dimana dia juga sudah bagi dividen interim ya, kayak baru kali ini ya dia bagi dividen interim, karena sebelum-sebelumnya langsung 1 kali aja nih. Terus dividen interim juga dibagi di bulan November sebesar 6 perak ya, 6 rupiah ya. Dan dia akan bagi dividen finalnya dengan kumdet di tanggal 24 Juni nih ya. Dan dividen payout ratio-nya lagi-lagi sekitar 40%-an ya, alias 44,63%, dan dividen final sisa yang akan dibagikan adalah 4 rupiah ya. Sehingga kalau 4 rupiah kita bagi 262, itu dapatlah potensi dividen yieldnya 1,53% aja. Ya terlihat kecil ya, tapi kalau teman-teman sudah dapat dividen final dividen interim di bulan November ya lumayan lah, mungkin potensi dividen yieldnya sekitar 4% lah ya, ya 3-4% gitu ya. Jadi cukup lumayan ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah Budi ini masih menarik? Tapi kalau pendapat pribadi saya sih kurang menarik lah saat ini, masih kemahalan ya. Tadi kita lihat juga PBV-nya dia udah di atas PBV rata-rata 5 tahun terakhir, begitupun PR-nya ya udah jauh di atas PR rata-rata 5 tahun terakhir. Ya mungkin dia akan menarik kalau dia bisa turun sampai ke 202 ini ya, atau 200 ya, atau lebih baik lagi kalau dia bisa dibeli di bawah 200 gitu ya, mungkin itu akan jauh lebih menarik. Jadi untuk saat ini, untuk yang belum punya sih ya di skip aja sih kalau menurut saya. Kalau yang udah punya ya hold aja ya, karena secara long term dia masih uptrend sih ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau 240 ini jebol lagi ya, ini kan udah dites 4 kalian ya. Kalau dites sekali lagi mungkin jebol gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin saat ini masih hold Budi ya. Nah bagaimana menurut teman-teman sendiri ya, apakah Budi ini menarik ya, terutama untuk yang masih hold ya? Apakah bisa di-sharing ya alasan kenapa masih holdnya? Silakan tuliskan di kolom komennya. Itu saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dong ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jelata sukses.